Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahendra Putra, angkatan 22 2027. Di sini saya akan menjalankan tugas yaitu dari Pak Doni. Sini ya sudah dengan guru dari SD Bumbung dengan Pak siapa? Pak Umar Fitriadi. Saja. Nama lengkap siapa? Nama lengkap Umar Fitriadi. 4 dan tanggal lahir 45 8 Februari 1998. Alamat Desa Nur, Kecamatan Rangin, Kabupaten Demak. nomor telepon Nomor telepon 085 725 232 122. sekolah tempat mengajar SD Negeri Lumbung. pengalaman mengajar. Untuk pengalaman mengajar di tahun 2019 saya di SMP Al-Fatah Semarang, Bogor. Di sana sekitar 2 tahun setengah. Lalu saya mutasi di SD Negeri Lumbung sini pada tahun 2023. Apakah latar belakang pendidikan Bapak? Latar pendidikan saya di SD, SMP, SMA serta perguruan tinggi. Apakah Bapak Umar memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Untuk sertifikasi lisensi saya mempunyai lisensi di Askot Kota Semarang salah satunya, dan juga mempunyai lisensi sertifikat fisik di Jawa Tengah untuk event-event yang ada di Jawa Tengah. Apakah Bapak Umar secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop meningkatkan keterampilan pengalaman mengajar? Untuk pengalaman pengabdian mengajar, tentunya di Kecamatan Rangin itu ada yang namanya KKD. KKD itu kelompok kerja guru olahraga yang diadakan satu minggu sekali di Korwil Kecamatan Rangin. Bagaimana Pak Umar mendefinisikan gaya pengajaran? Untuk mendefinisikan gaya pengajaran saya terpacu dengan kurikulum Merdeka saat itu, yang dimana anak-anak dibebaskan kreativitas dalam mengembangkan potensinya, sehingga Bapak Ibu guru hanya memberikan contoh sehingga anak-anak tersebut itu mampu memberikan prakteknya di lapangan maupun di kelas. Apa strategi Pak Umar untuk terapan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pembelajaran? Tentunya biar anak-anak paham, saya melakukan pendekatan, yaitu pendekatan saintifik ya istilahnya ya, atau pendekatan face to face antar siswa, tatap muka antar siswa, individu antar siswa, sehingga siswa itu agar mampu melaksanakan pembelajaran tersebut. Bagaimana Pak Umar menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Tentunya anak-anak gaya belajar yang berbeda, seperti yang pertama tadi, yaitu pendekatan terlebih dahulu apa yang diinginkan siswa tersebut, sehingga siswa tersebut itu mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan juga sebelum pembelajaran di malam hari, saya selalu mengingatkan di grup WhatsApp, artinya besok pembelajaran hari itu materinya ini, sehingga anak-anak bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Pak Umar menciptakan lingkungan yang mendukung saat pembelajaran? Lingkungan yang mendukung tentunya satu, pada saat pagi berdoa ceria, seperti halnya contohnya saya setiap pagi itu memberikan yel-yel untuk anak-anak aktivitas pagi itu biar semangat. Apakah strategi Pak Umar untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Untuk siswa yang tidak sesuai, salah satunya seperti nakal ya. Kalau nakal itu saya seperti yang pertama tadi, yaitu pendekatan apa yang dikeluhkan anak tersebut. Kadang diganggu temannya, dibisikin temannya, ada temannya yang nakal, sehingga kita pendekatannya yaitu melalui guru kelasnya. Apa sih permasalahan yang ada di anak tersebut, sehingga kita tahu memberi saran, memberi motivasi untuk anak tersebut itu menjadi lebih.
Bagaimana Pak Umar merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Tentunya dengan saya melaksanakan disiplin di dalam kelas itu, satu, pada saat Bapak Ibu guru sudah masuk, siswa memberikan salam, memberikan apa itu istilahnya kegiatan-kegiatan yang harus di pembelajaran hari itu disiapkan terlebih dahulu. Bagaimana Pak Umar berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Tentunya untuk kalau guru PJOK itu adalah guru mapel ya, kalau di SD ya. Kalau guru mapel itu kerjasamanya yaitu dengan guru kelas masing-masing, atau guru kelas yang mengajar di kelas, contohnya seperti kelas 4, kelas 5. Nah, saya mengajar di kelas 5, kolaborasi dengan guru kelas, apa sih yang anak tersebut itu inginkan, seperti gaya mengajarnya, gaya apa yang disenangi siswa, sehingga kita mampu menciptakan suasana yang bagus. Apa pendekatan Pak Umar dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Tentunya di sekolah ini, di SD Belum ini ada yang namanya kotak saran, di mana kotak saran itu digunakan untuk wali-wali murid untuk saran apa sih pembelajaran yang anak tersebut permasalahkan. Dan itu anak wali-wali itu mencatat buku tulis untuk dimasukkan di kotak saran, dan juga di salah satunya di grup WhatsApp. Nah, itu untuk informasi-informasi yang ada di sekolah, sehingga wali-wali mengetahui informasinya melalui grup WhatsApp. Bagaimana Pak Umar menangani konflik atau tantangan berkomunikasi dengan orang tua atau orang kerja? Tentunya untuk menangani hal itu, di mana dicari titik terangnya terlebih dahulu, permasalahannya apa, sehingga anak tersebut dan wali dan bapak ibu guru itu bisa sinkron atau bisa lebih aktif, atau tidak ada permasalahan apapun. Bagaimana Pak Umar menilai kemajuan siswa dan di dalam kelas? Kalau di dalam kelas tentunya tidak menyangkut di luar kelas atau di lapangan ya. Contohnya seperti tugas di LKS, di uji kompetensi, atau di pilihan ganda, atau di hal lainnya, saya menyertakan nilai-nilai itu dari 1, kepribadian, perilaku, ketiga, sopan santun, dan keempat yaitu penilaian tugas harian. Apa tindakan Pak Umar jika siswa mengalami kesulitan pembelajaran? Tentunya untuk kesulitan belajar, saya biasanya itu mengelompokkan, di mana anak-anak yang sudah mengetahui materi tersebut dikelompokkan sendiri, dan anak-anak yang belum bisa, sebagai saya sebagai guru mapelnya itu lebih ke pendekatan individu. Bagaimana Pak Umar melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Tentunya ada timbul balik atau apa itu namanya itu, ada pertanyaan antar teman, sehingga teman-teman itu menjawab, sehingga apa sih yang kesulitan di temannya bisa menjawab. Apakah Pak Umar terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah? Untuk di luar sekolah, seperti halnya SSB atau kegiatan lainnya. Kalau di sekolah itu di SD biasanya ada ekstrakurikuler, 1 silat, terus kedua bila poli, itu untuk meningkatkan keterampilan anak-anak. Bagaimana Pak Umar berkontribusi dan pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan masyarakat? Tentunya untuk profesi itu ada yang istilahnya tadi itu KKD kelompok kerja. Biasanya itu di setiap tahunnya di kecamatan Bagi itu ada yang namanya Kopda, sehingga bapak ibu guru sekecamatan Bagi itu dilibatkan di struktur organisasi itu. Ada cabur bola, sepak bola, ada juga atletik. Nah, itu dibagi per organisasi atau per kelompok apa itu lomba ini. Bagaimana Pak Umar mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? Tentunya untuk teknologi itu ada yang namanya komputer dan juga LCD. Itu biasanya saya di 1 minggu sekali itu menggunakan
dibebaskan untuk pembelajarannya, sehingga Bapak Ibu guru itu memberikan contoh terlebih dahulu, anak-anak mengkreasikan, tidak ada salahnya, lalu Bapak Ibu guru membenarkan apa yang dilakukan oleh siswa. Bagaimana Pak Umar menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum Merdeka kepada siswa? Tentunya untuk karakteristik kurikulum Merdeka ini saya selalu menyarankan jangan takut untuk belajar praktek atau di kelas. Tentunya tidak ada salahnya melalui pembelajaran yang istilahnya itu dibebaskan. Dibebaskan dalam arti kreativitas anak-anak itu diciptakan untuk di lingkungan belajar. Bagaimana Pak Umar menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Sehingga untuk anak-anak itu tadi dibebaskan untuk beraktivitas, anak-anak itu tidak takut untuk bertanya kepada bapak ibu gurunya, apa sih Pak ini, apa sih Pak itu, sehingga anak-anak itu mampu menciptakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada di pikirannya. Bagaimana Pak Umar memfasilitasi pembelajaran dan berpusat pada peserta didik? Tentunya untuk memfasilitasi itu ya sebelum praktek biasanya saya itu menyertakan melalui video atau di LCD, memberikan contoh seperti nanti pembelajarannya bola voli pasir bawah nih. Nah, saya biasanya memperlihatkan terlebih dahulu anak-anak tersebut, sehingga nanti pada saat praktek saya memberikan contoh kembali sudah berjalan dengan Bagaimana Pak Umar mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran siswa dengan prinsip kurikulum Merdeka? Tentunya untuk kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu guru harus aktif ya. Tentunya aktif itu bisa dengan teknologi apapun itu ya, seperti halnya tadi proyektor, sehingga Bapak Ibu guru dan anak-anak itu belajarnya lebih kondusif. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Bapak Umar gunakan? Seperti halnya biasanya saya itu menciptakan platform belajar Merdeka Belajar seperti aplikasi Canva, terus aplikasi Kaptur untuk mengedit tugas harian, seperti halnya anak-anak misal libur tidak ada kegiatan sekolah hari Minggu, di hari Seninnya masuk, biasanya saya memberikan tugas passing bola voli atau materi lainnya itu menciptakan agar dia melihat video lalu membuat video dikirimkan di tugas harian. Bagaimana Pak Umar melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan di kemajuan Merdeka? Tentunya untuk Merdeka Belajar ini saya lebih memantaunya itu lebih ke aplikasi yaitu WhatsApp Group, sehingga saya memantau untuk orang tua yang tidak anak-anaknya tidak bermain yang lebih bermanfaat, sehingga belajarnya itu lebih fokus di sekolah. Apakah Pak Umar menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum Merdeka? Untuk formatif itu biasanya saya menggunakannya adalah timbal balik ke siswa lainnya, memberikan penilaian antar siswa sehingga siswa itu benar salahnya nanti digunakan sama bapak ibu. Bagaimana Pak Umar berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang atau melaksanakan kurikulum Merdeka? Untuk kurikulum Merdeka ini tentunya para guru kelas ini berkolaborasi dengan guru mapel, seperti halnya guru kelas 4 dan kolaborasi dengan guru mapel, yaitu seperti saya PJK Pak, olahraganya lebih sinkron apa hari ini gitu. Sehingga pembelajaran itu berjalan dengan lancar dengan adanya komunikasi antara guru kelas dan guru mapel. Apa pengalaman Bapak dalam mengembangkan profesional kreatif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Untuk kurikulum Merdeka itu tentunya saya pernah mengikuti yang namanya seperti seminar Merdeka Belajar, sehingga apa yang didapat dari itu mampu diberikan oleh anak-anak peserta didik kita. Apakah tantangan utama yang Bapak hadapi untuk menerapkan
sehingga anak-anak tersebut itu istilahnya itu mengetahui semuanya tanpa paksaan atau dipaksa untuk menceritakan, sehingga anak-anak itu mampu menceritakan sendirinya dengan pengalaman. Bagaimana Bapak mengatasi atau merespon tantangan mereka? Untuk merespon tantangan mereka tentunya selalu memberikan motivasi, semangat, yang benar tuh begini, yang salah tuh begini, sehingga saya sebagai pendidik mampu memberikan atau mengoreksi anak-anak tersebut. Bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Tentunya untuk mengaktifasi anak-anak tersebut itu, anak-anak harus semangat belajar, bahwa belajar di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang salah. Tentunya dibebaskan untuk belajar, anak-anak berkreasi, apa yang dia punyai bakatnya dikembangkan di sekolah. Bagaimana Pak Omar mendukung pengembangan karakter siswa melalui PS selama pembelajaran? Untuk mengkondisikan anak-anak tersebut, artinya kita sebagai pendidik selalu memberikan satu pedoman untuk selalu taat kepada bapak ibu, terus kepada masyarakat, kepada orang tua, sehingga anak-anak tersebut itu mampu melaksanakan pembelajaran dengan sopan santun. Bagaimana Pak Omar melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Untuk melibatkan orang tua tentunya kita sebagai pendidik ada yang namanya itu grup WhatsApp ya. Ada grup WhatsApp itu gunanya untuk komunikasi bahwa kurikulum Merdeka itu implementasinya adalah ini, hal itu yang harus dipelajari oleh siswa-siswi. Apakah Pak Omar memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Tentunya untuk strateginya itu yaitu tadi salah satunya WhatsApp. Terus pada saat wali itu menjemput anaknya di sekolah, sedikit bertemu, berbincang-bincang anaknya seperti di sekolah seperti ini, kenaikannya seperti ini, dan juga anak orang tua itu mensupport agar di sekolah itu anaknya lebih aktif dalam belajar. Baik, terima kasih kepada Pak Omar yang sempat menyempatkan waktu untuk wawancara pada siang hari ini. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya